Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Putri Alina dengan NIM 2123467 dari Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah materi UAS yang menjelaskan tentang model-model komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga, tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena komunikasi itu memiliki peranan sangat penting. Komunikasi memiliki beberapa model, dan setiap modelnya memiliki definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat supaya mempermudah dalam memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Komunikasi juga merupakan suatu proses. Hal ini terlihat dari setiap gejala atau peristiwa yang tidak luput dari adanya suatu komunikasi yang terjalin antar manusia, yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. 2. Komunikasi transaksional, yaitu manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, komunikasi interaksional, proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Macam-macam model komunikasi. Yang pertama, komunikasi stimulus respon merupakan model komunikasi yang paling dasar. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda, nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk melakukan komunikasi. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Yang kedua, komunikasi Aristoteles. Model ini merupakan model komunikasi yang paling klasik. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi ini dalam bukunya, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat tiga unsur utama, yaitu pembicara, pesan, pendengar. Model ini lebih cenderung seperti pidato. Kelemahan model komunikasi ini adalah model ini tidak memperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, komunikasi Laswell. Model ini menggambarkan komunikasi dalam percakapan who, says, what, in which channel, to whom, with what effect, dan with what effect. Laswell berpendapat ada tiga fungsi dalam komunikasi model ini. 1. Pengawasan lingkungan. 2. Korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. 3. Transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang keempat, komunikasi Shannon and Ware. Model ini membahas tentang masalah dalam tingkat kecermatannya. Model ini mengandalkan sebuah sumber daya informasi yang menciptakan sebuah pesan dan mengirimnya dengan suatu saluran kepada penerima yang kemudian membuat ulang pesan tersebut. Komponen-komponen dalam model ini yaitu 1. Penerima, 2. Pemancar, dan 3. Sasaran. Model menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah, dan juga model ini terkesan terlalu rumit. Kelima, komunikasi Scrum. Weber Scrum membuat model komunikasi dari yang sederhana sampai yang rumit. Model Scrum yang pertama mirip dengan model Shannon and Ware, sedangkan model yang kedua memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Model ketiga menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua belah pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi ulang, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Yang ke-6, komunikasi Newcomb. Theodore Newcomb melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan model ABX. Model ini menggambarkan seseorang
seseorang A, memberikan informasi kepada orang lain itu B, dan tentang suatu hal itu X. Selanjutnya, komunikasi Wechsler dan Maclean. Model ini berisikan tentang dua konteks, yaitu komunikasi interpersonal dan mass. Yang terakhir, komunikasi Gertner. Model ini terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal adalah seseorang meresepsi sesuatu melalui suatu alat untuk menyediakan materi dalam suatu bentuk dan konteks. Baiklah, itu penjelasan tentang model-model komunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.